Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 6 SD Jatikarya 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya anakku sekalian, hari ini jadwal pelajaran agama sebagaimana biasa ya, hari Rabu. Maka dari itu kalian siapkan diri untuk belajar pada hari ini. Ya, sebelum mulai belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Suruhnya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya anak sekalian, sekarang kita masuk kepada kandungan surat Al-Maidah ayat 3, ayat 2 dan 3, dan surat Al-Hujurat ayat 12-13 ya. Kemarin kita sudah menulis ya masing-masing ayatnya. Surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Terus yang ayat 3-nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kemudian Al-Hujurat ayat 12-13, ayat 13 itu kemarin yang singkatnya aja, inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah sekarang isi kandungannya mari kita perhatikan. Surat Al-Maidah ayat 2. Penggalan surat Al-Maidah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, anak sekalian, ini Allah merintahkan kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini ya tentang tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Silakan ya kalian tolong menolong, saling membantu ya, saling mensupport ya, saling memotivasi, yaitu kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jangan tolong menolong, bantu membantu, tapi itu udah perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Nah iya ini contohnya ya, ajak bolos teman-teman, atau mencuri ya, bobohan orang apa dan sebagainya ya, begitu. Jangan. Atau berantem ya, berkelahi, yuk kita sama-sama yuk ya. Bukan sekarang perkelahian antar pelajar apa sebagainya, perkelahian antar kampung, perkelahian antar geng. Jangan yang begitu ya. Kalau kita disuruh yuk bareng-bareng, yuk kita ngaji, yuk bareng-bareng kita ke masjid, bareng-bareng kita dengerin ceramah ya, ada acara dan sebagainya, maulid apa sebagainya, baru kita ikut ya, itu ada pahalanya. Tapi kalau udah berantem, bermusuhan, berkelahi, lagi bawa senjata tajam, waduh itu udah perbuatan dosa ya, nggak boleh. Begitu pula jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video game
terus menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita mau bergabung karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insyaallah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Ada contoh lagi juga ngajak nonton televisi atau main di warnet ya, sekarang tuh main game apa sebagainya, atau main HP kelamaan ya, game online dan lain sebagainya ya gitu. Sedangkan menyita waktu belajar dan lain sebagainya, itu jangan ya. Mungkin kalau sekedarnya saja nggak jadi masalah. Terus kemudian kalau teman mengajak belajar bersama ya gitu, walaupun kondisi seperti ini mungkin ada yang belajar bersama dan sebagainya ya, baru kita ikut ya, karena itu sesuatu yang baik dan menguntungkan. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anak, dalam Al-Maidah ayat 3 Allah mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tapi takutlah kepada Allah. Pada saat Nabi Muhammad melaksanakan haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu, aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Ya, ini adalah ayat terakhir yang Allah wahyukan ya kepada Nabi Muhammad, itu surat Al-Maidah ayat 3. Nah itu bunyinya kan lengkapnya dari atas, tapi yang sering dibaca itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan, al-yauma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan alaikum ni'mati, atas kamu itu nikmatku, wa raditu lakumul islam, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi Allah sudah sempurnakan nikmatnya, kemudian Allah ridho udah Islam sebagai agamamu ya. Jadi Islam adalah agama yang sempurna dan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat terakhir yang Nabi terima ya ketika haji wada atau haji terakhir ya di padang Arafah. Kemudian selanjutnya sekarang Surat Al-Hujurat ayat 12. Pada ayat ke-12 nyatakan jika kita beriman kepada Allah, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu kita tidak boleh mencari-cari kesalahan yang lain, ada tak berguncing kepada orang yang suka berguncing, diibaratkan seperti yang makan daging saudaranya, yaitu nggak boleh di antara saudara, di antara teman ya, semua itu tidak boleh saling berprasangka buruk, apalagi cari-cari kesalahan. Nah itu sama dengan diumpamakan dalam Al-Quran itu ayat Al-Hujurat ayat 12 itu sama dengan makan bangke kita, makan bangke teman kita atau saudara kita yang kita bicarakan ya keburukannya ya, seperti itu diumpamakan seperti itu. Langsung saja yang ke-13, Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi Al-Hujurat ayat 13. Itu intinya tadi yang ditulis itu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguhnya inna akramakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kamu si Allah adalah orang yang bertakwa. Ya. Walaupun ayatnya ini panjang. Ya alladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, kata Allah, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi kita ini diciptakan dari seorang laki-laki itu Nabi Adam, dan seorang perempuan itu Siti Hawa. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kalian syu'uban wa qabaila, jadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa maksudnya? Li ta'arafu, supaya kita saling mengenal. Dari Nabi Adam dan Siti Hawa, satu orang, terus kemudian jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Supaya saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah itu ya, jadi intinya itu. Nah, surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Nah itulah ya materinya. Itu ada surat Al-Maidah ayat 2, ayat 3, dan surat Al-Hujurat ayat 12 dan kemudian ayat 13. Nah kemarin kan yang tulis surat Al-Maidah ayat 2, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Terus yang kedua surat Al-Hujurat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madina. Dan yang ketiga itu inna akramakum indallahi atqakum, surat Al-Hujurat ayat 13. Nah itu tadi isi kandungan sudah dijelaskan. Nah selanjutnya nego sekalian, ini nanti ada tugas rangkuman, gak usah ditulis lah. Langsung ke sini nih. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Ini gak usah ditulis ya soalnya, langsung kamu jawabannya saja. 1. Apa arti penggalan surat Al-Maidah ayat 2 ini? Nah itu langsung dijawab nomor 1. Kemudian A2, apa artinya penggalan Al-Maidah ayat ini? Nah ini juga gak usah ditulis soalnya, langsung dijawab. 3. Sebutkan satu contoh perbuatan dosa yang harus kita hindari di rumah. Ya, langsung dijawab. Sebutkan satu contoh perbuatan baik yang harus kita lakukan di rumah. Ya, 4. Nah, terus kemudian surat Al-Maidah jelaskan bahwa beriman tidak boleh mengganggu hewan orang kurban. Sebutkan 2 nama binatang kurban yang untuk dikurban di Indonesia. Ya, itu. Kamu kerjakan 1 sampai 5, nggak usah ditulis soalnya, langsung jawabannya. Kemudian nomor 6 dan nomor 7 ini nggak usah. Tetapi nomor 6 dan nomor 7 itu adalah kamu nanti membaca salah satu ayat yang sudah ditulis dan artinya atau terjemahannya. Pertama surat Al-Maidah ayat 2, kemudian surat Al-Maidah ayat 3, atau surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah ditulis itu. Silakan baca salah satu ya, boleh video atau pesan suara ya, untuk memenuhi soal nomor 6 dan nomor 7. Ya kalau hafal lebih bagus, tapi kalau nggak hafal nggak jadi masalah. Ya itu dibaca saja melalui video atau pesan suara. Pesan suara juga nggak jadi masalah. Ya itu saja. Ya itu saja ya anak sekalian. Jadi tugasnya kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian nomor 6 nomor 7-nya enggak usah, tetapi kamu membaca di antara 3 ayat itu dengan artinya. Cukup 1 saja yang dibaca ya. Terserah mau pilih yang mana saja. Ya itu saja ya yang Bapak sampaikan materi pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya orang tua kalian semuanya mudah-mudahan kita sehat. Ya tetap semangat belajar ya. Ya pelihara ya kesehatan ya. Jangan nanti itu sakit repot lagi ya dalam kondisi seperti ini. Ya itu saja yang Bapak sampaikan ya untuk materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.